Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam teman-teman Imawati dan Imawan sekalian dimanapun dan kapanpun teman-teman menyaksikan podcast kali ini. Baik, sebelumnya perkenankan saya Nur Hulailatul Hurriyah sebagai host pada podcast Leadership and Organization Talk yang kita adakan pertama kali di pimpinan cabang IMM Malang Raya pada periode 2023-2024. Baik, teman-teman sekalian, IMM New Era 5.0 yang menjadi visi dalam pimpinan cabang IMM Malang Raya pada periode ini akan terus memberikan insight-insight baru dan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan para kader di era 5.0 ini. Tentunya dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan pada nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah serta Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Oke, Imawan dan Imawati sekalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh Mas Muhammad Ibnu Rizal. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya, Mas Rizal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, pada podcast kali ini akan kita perkenalkan terlebih dahulu Mas Rizal, begitu sapaannya. Beliau lahir di Malang pada 14 November 1995. Beliau sebagai alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan pengalaman beliau cukup banyak sekali, teman-teman. Sebagai Kabid Advokasi Pimpinan Daerah IPM Kabupaten Malang, kemudian pernah juga menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FAI UMM, begitu Mas ya? Dan juga sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Komisariat Tamadun FAI, Ketua Bidang Organisasi Pimpinan Cabang IMM Malang Raya, Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah di Wagir, begitu. Kemudian juga sekarang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi di PDM Kabupaten Malang. Benar, Mas ya? Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Pengalaman organisasi dan tentunya beliau juga sudah bekerja juga sekarang. Dan beliau sangat berpengalaman sekali tentunya untuk membahas tema yang kita adakan di podcast pertama ini. Baik, teman-teman sekalian dan Mas Rizal, perlu kita ketahui bersama bahwasanya podcast yang kita adakan ini terbagi menjadi 3 season, Mas. Untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan, kemudian untuk yang kedua nantinya akan membahas mengenai manajerial dan juga yang terakhir ada administrasi organisasi. Nah, dengan pengalaman beliau sebagai pemimpin begitu, insya Allah akan cocok begitu untuk menyampaikan tema pada kali ini. Nah, teman-teman sekalian, tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu mengenai kepemimpinan transformatif IMM 5.0. Begitu, Mas ya? Betul. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, mungkin beliau akan memperkenalkan diri lebih lanjut atau bisa langsung menyampaikan nantinya apa sih yang ada di benak beliau mengenai kepemimpinan transformatif, begitu Mas. Monggo, Mas. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Laila dan juga pimpinan cabang IMM Malang Raya yang sudah memberikan kesempatan ini, dan juga selamat sore bagi kader-kader IMM Malang Raya dimanapun berada. Nah, saya diberikan tema untuk menyampaikan kepemimpinan transformasional, begitu Mbak ya. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan transformasional itu secara definitif adalah kepemimpinan yang bisa memberikan visi ke depan untuk agenda-agenda perubahan. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan transformasional ini merupakan gaya seorang pemimpin ya. Jadi kita perlu bedakan dulu antara apa itu pemimpin dan juga apa itu kepemimpinan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Kira-kira gimana itu?
pemimpin dilahirkan atau diciptakan. Oke, banyak sekali perdebatan begitu Mas ya. Iya. Banyak para ilmuwan yang menafsirkan beberapa hal bahwasanya pemimpin itu dilahirkan. Iya. Jadi dari keluarga yang sudah menjadi seorang pemimpin, kemudian anak turunnya juga akan menjadi seorang pemimpin. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya pemimpin itu diciptakan. Betul. Jadi meskipun orang tuanya ini tidak seorang pemimpin, anaknya itu akan bisa menjadi pemimpin dengan berjalannya waktu. Betul sekali. Dengan belajar. Nah. Tapi ada juga Mas yang termasuk di keduanya itu. Dilahirkan. Ya, jadi yang dilahirkan dan juga diciptakan. Ya. Oke, betul sekali. Artinya pemimpin itu, saya lebih sepakat pemimpin itu adalah diciptakan begitu ya. Okay. Nah, tentunya dari berangkat dari pengalaman, dari kapasitas intelektual, dan juga berangkat dari berbagai hal yang kemudian menjadikan dirinya sebagai pemimpin itu tadi. Termasuk salah satunya adalah pengalaman di organisasi begitu Mbak. Nah, terkait dengan gaya kepemimpinan, ya, jadi ada berbagai macam nih gaya kepemimpinan itu. Salah satunya yang mungkin kita bahas pada sore hari ini, yakni adalah gaya kepemimpinan transformasional begitu. Nah, gaya transformasional ini atau transformational leadership ya, yakni mempunyai ciri khas. Salah satunya yang pertama karismatik ya. Jadi mungkin kita bisa menjumpai pemimpin-pemimpin yang karismatik itu mampu membangkitkan semangat para anggotanya melalui visi yang dia bangun, kemudian mampu menjadi inspirasi, mampu menjadi teladan. Nah, kebanyakan karismatik itu didapatkan oleh seorang tokoh agamawan ya, biasanya seorang kiai. Tapi tidak cukup hanya berhenti di situ. Ciri khas yang kedua dari gaya kepemimpinan transformasional ini adalah dia itu memberikan kesempatan yang sama dan juga sangat konsen pada para anggotanya. Contoh nih, semisal ada suatu visi, itu tidak hanya berangkat dari pikiran seorang ketua saja, tapi harus kemudian itu berangkat daripada gagasan bersama dan juga rumusan-rumusan besar yang melibatkan seluruh anggotanya. Dan juga ciri khasnya adalah dia sangat konsen terhadap para pimpinannya, artinya sangat konsen terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Contoh kasus misalkan di era Kiai Dahlan itu satu ketika dia tidak kemudian mendikte muridnya, wahai murid-murid, apa itu Islam. Dia tidak kemudian langsung menjawab ataupun menjelaskan Islam itu begini, begitu, tapi dia memberikan kesempatan sangat demokratis sekali kepada para anggota dan muridnya ini. Dia kemudian memberikan biola kepada para murid-muridnya itu, ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada juga yang suaranya itu tidak enak didengar begitu kan ya. Nah, kemudian dari situ timbullah diskusi, timbullah kemudian penjelasan dari Kiai Dahlan bahwa Islam itu sama halnya dengan bermain musik, ketika indah maka Islam itu akan indah kan begitu. Nah, salah satu poin yang bisa dipetik dari kisah itu apa? Yakni pemimpin transformasional itu tidak semata-mata memberikan perintah, tapi juga mengajak para anggota atau pimpinannya di bawahnya ini untuk berpikir juga, untuk memecahkan solusi. Nah, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, kepemimpinan transformasional itu memiliki agenda besar untuk merumuskan suatu perubahan besar, yang mana pasti itu mendapatkan resistensi atau pertentangan. Contoh semisal ketika ingin memberikan suatu perubahan dari periode sebelumnya ke periode yang baru, pastikan akan terjadi dinamika dan pertentangan dari banyak orang. Nah, itu pernah saya alami sendiri waktu itu ketika ada tradisi di komisariat ya. Kita berbicara masalah IMM. Di komisariat itu, waktu itu kami di pimpinan itu merumuskan untuk menghapuskan jerit malam ketika DAD. Karena kita berpikiran itu sudah tidak relevan dengan era sekarang. Lebih efektif ketika waktu itu digunakan untuk persiapan sholat qiyamul lail gitu, atau sholat malam. Nah, akhirnya
Di situ timbullah pertentangan dari berbagai senior, pertentangan dari berbagai kader yang tidak sepakat. Nah, artinya pemimpin yang transformasional atau leader transformatif itu harus mampu dan mau menerima itu semua, dan dia harus siap untuk menghadapi pertentangan-pertentangan itu. Nah, kalau berbicara dalam konteks IMM hari ini adalah kita memasuki era 5.0 ya, yang mana ada tiga ciri khas yang menjadi ciri khas dari era ini, yakni pemanfaatan artificial intelligence, Internet of Things, dan juga satunya salah satunya informasi yang sangat terbuka itu. Nah, maka IMM hari ini, pemimpin hari ini harus mampu beradaptasi dengan situasi itu. Nah, kira-kira begitu dari secara definitif ya. Baik, terima kasih untuk awal gitu ya membuka podcast pada sore hari ini. Begini Mas Rizal, seperti yang sudah disampaikan tadi, salah satu contoh tokoh besar begitu di Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sendiri. Betul. Sebagai salah satu pemimpin yang karismatik ya, pemimpin yang transformatif yang dapat membawa perubahan dan kemajuan di zaman yang saat ini. Kalau kita tarik ke hari ini di era 5.0, apakah masih bisa dilakukan begitu Mas? Apakah masih relevan hal-hal yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk saat ini begitu? Ya, saya kira ya Kiai Dahlan itu sebagaimana yang pernah disebutkan oleh salah satu peneliti dari Jepang yang bernama Mitsuo Nakamura itu, dia sangat konsen untuk meneliti Muhammadiyah bertahun-tahun. Dia menilai bahwa Kiai Dahlan itu pikirannya 1 abad lebih maju ketimbang bahasa Indonesia pada waktu itu. Dia merumuskan gagasan besar, yakni merubah tatanan Islam khususnya di Pulau Jawa, sehingga menjadi gerakan tajdid atau gerakan pembaruan Islam. Nah, tentu itu tidak ujug-ujug terjadi begitu saja. Artinya ada pikiran atau gagasan besar yang kemudian itu dibangun oleh Kiai Dahlan, sehingga umat Islam pada saat itu tidak mundur atau tidak jumud, karena Kiai Dahlan ini merupakan seorang pembaharu yang sangat luar biasa, tentunya dalam hal gagasannya mendirikan Muhammadiyah. Nah, kalau kita tarik pikiran itu pada era sekarang masih sangat relevan sekali. Kenapa demikian? Karena hari ini, era yang sedang berjalan ini, kita terus harus kemudian mengevaluasi, mengidentifikasi apa yang kira-kira harus terus kita kembangkan. Nah, ciri khas dari kepemimpinan transformasional tadi adalah terus menjadi generasi pembelajar. Jadi bidang-bidang, misal di IMM ya, bidang-bidang itu harus kemudian senantiasa mengembangkan diri. Tadi kembali lagi saya ulas, ciri khas kepemimpinan transformasional itu memberikan bidang itu power-power tersendiri. Dan juga tidak ada yang namanya one man one show begitu istilahnya kalau dia punya gaya kepemimpinan transformasional. Beda kalau dengan gaya kepemimpinan transaksional mungkin ya. Dia akan bermain perintah, kemudian seolah-olah pemimpin itu hanya dia sendiri yang tahu. Padahal kalau kepemimpinan transformasional, pemimpin yang punya visi mentransformasi gagasan besar itu harus mampu memberdayakan bidang-bidang di setiap pimpinan itu agar semuanya bisa berkembang atau survive gitu. Kira-kira begitu Mbak. Oke, ya. Ini Mas, kalau kita lihat di IMM kader hari ini, terkadang apalagi ya setelah pandemi berlangsung begitu ya, kita sekarang kan di masih dalam penyesuaian begitu ya. Dari pandemi yang kita tidak pernah bertatap muka sama sekali, kemudian saat ini begitu ya diharuskan tatap muka, tapi dengan yang adanya teknologi gitu, kita dapat menggunakan hal tersebut gitu. Nah, bagaimana sih
pesan begitu untuk teman-teman kader yang ada saat ini supaya tidak terlena ya dengan teknologi yang ada, meskipun kita harus tetap menggunakannya begitu. Teknologi tetap jalan, tapi pertemuan itu juga masih berjalan terus. Salah satu kemudian apa yang tidak bisa kita hindari dari kemajuan teknologi, ya itu suatu keniscayaan ya. Kemajuan teknologi dan informasi itu merupakan arus yang tidak bisa kita bendung. Namun itu semua memiliki dampak positif dan negatif. Dan juga yang paling penting adalah sisi kemanusiaan yang tidak ada dalam teknologi itu. Nah, sisi kemanusiaan itu di mana teman-teman? Yakni adalah ketika bertatap muka, kemudian berdiskusi, ketika melakukan rapat-rapat. Artinya ada hal-hal yang kemudian tidak bisa semuanya harus dilakukan via teknologi atau via media ya. Sehingga sisi kemanusiaan itulah yang kemudian ada di organisasi. Sisi kemanusiaan itu yang ada ketika kita bertatap muka. Nah, ketika kemudian di era informasi digital ini kita dimudahkan sekali dengan adanya hybrid ya, baik pembelajaran secara tatap muka maupun melalui media yang sangat dimudahkan sekali itu, ada sisi positifnya, yakni efektivitas ya. Efektivitas ketika kita mau mengeksekusi suatu agenda misalkan. Nah, itu tidak mungkin kemudian harus selamanya bertatap muka. Kenapa kalau bisa dilakukan dengan WA group tidak bisa dilakukan begitu? Namun untuk hal-hal yang bersifat putusan ya, kalau sifatnya itu pimpinan, itu tidak bisa kemudian harus pakai teknologi. Jadi ada sisi kemanusiaan yang kemudian itu tidak ada dalam teknologi itu, kira-kira begitu. Jadi masyarakat pembelajar gitu ya, pemimpin itu kan yang terus mau belajar gitu Mas. Betul ya. Nah, hal ini tidak bisa kalau terus-menerus kita lakukan melewati teknologi yang ada gitu. Iya. Harus diadakan juga tatap muka dan sebagainya. Iya, betul. Itu kemudian Mas, tadi kita sudah membahas mengenai salah satu toko yang ada di Muhammadiyah begitu. Kalau kita tarik ke Al-Quran dan juga As-Sunnah begitu sebagai landasan kita gitu kan dalam berorganisasi, ber-IMM, ada nggak sih Mas di sana yang menjelaskan bahwasannya kita ini harus terus bertransformasi gitu, apalagi seorang pemimpin? Ya, artinya kalau kita mengutip salah satu ayat ya, dalam salah satu ayat itu Allah SWT berfirman, yakni wal yakhshal ladzina tarakuna min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Itu terkait dengan pentingnya untuk bagi kita itu menjadi generasi pembelajar dan juga untuk tidak meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Nah, ayat itu meskipun konteksnya untuk waris, tapi ketika dikontekskan dengan kepemimpinan, artinya pemimpin itu harus kemudian memberikan keresahan-keresahan bagi dirinya maupun organisasi yang dipimpinnya agar keluar dari masalah-masalah. Nah, salah satunya adalah tidak berpuas diri. Artinya di depan banyak rintangan yang harus dihadapi. Tidak kemudian berada di zona nyaman. Nah, salah satu ciri khas kepemimpinan transformasional itu adalah tidak hanya anggota yang dipimpinnya itu hanya berada di zona nyaman. Mereka harus tahu bahwa memang ada hal-hal yang belum kemudian diketahui, ada hal-hal yang kemudian belum bisa terlaksana untuk mencapai visi atau gagasan besar itu. Itu kalau dalam perspektif hadis ya mungkin ya, ayat atau hadis, ada salah satu kutipan yang menarik, yakni hendaklah setiap orang itu tidak semuanya pergi ke medan perang. Hendaklah ada sebagian itu yang menuntut ilmu. Nah, itu berkaitan dengan itu tadi, ada manajerial yang dibangun. Tidak semuanya kemudian harus mengerjakan A, tapi ada pembagian tugas yang jelas. Mungkin itu kalau dalam perspektif Al-Quran. Jadi sejak dari dulu kala begitu ya, seorang pemimpin ini sudah dijelaskan begitu. Dengan sejelas-jelasnya di Al-Quran ataupun As-Sunnah
bahwasanya seorang pemimpin itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, Betul. tapi harus juga membagi gitu kan ke dalam bidang-bidang Ya. yang sama halnya kita terapkan saat ini begitu Mas ya, Ya. yang ada di IMM, ada bidang organisasi, bidang kader, bidang SPM dan lain sebagainya. Ya. Ini sebagai salah satu pembelajaran begitu ya, Ya. bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, adapun di IMM sendiri juga di bidang-bidang tersebut terdapat ketua-ketua sendiri gitu Mas ya. Ya. Ada ketua bidang, ada sekretaris bidang, dan beberapa anggota yang lainnya. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk meregenerasi gitu Mas ya. Iya. Bagaimana yang namanya kepemimpinan ini bisa terus berjalan. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja yang memimpin, tapi selanjutnya anggota-anggota tersebut bisa melanjutkan bagaimana nantinya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Gitu. Iya. Oke. Tadi sempat disinggung soal bidang-bidang. Mungkin salah satu ciri khas ya kalau dikontekskan kepemimpinan transformasional dengan IMM, tidak ada yang namanya bidang-bidang itu yang spesial. Oke. Jadi bidang unggulan itu tidak ada. Fungsinya bidang itu untuk apa sih? Itu kan untuk memudahkan ketua umum itu mencapai visi. Nah, ketika ketua umum itu punya gagasan dalam satu periode dan visi besar, maka dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus kemudian diberdayakan bidang A, bidang B, dan juga tidak ada bidang yang lebih spesial, bidang yang lebih unggul. Artinya semua bidang itu saling satu kesatuan ya, berkesinambungan. Tujuannya itu mencapai visi dan misi ketua umum itu tadi. Jadi yang namanya pemimpin itu sebenarnya tidak hanya satu, tetapi semua, minimal dari kita semuanya itu memimpin diri kita sendiri. Gitu, Betul. Ya. Sebelum nantinya akan memimpin orang-orang yang lain, maka kita harus selesai dengan diri sendiri. Gitu, Mas. Makanya di Muhammadiyah itu namanya bukan di IMM ya, namanya maupun di Muhammadiyah itu namanya bukan wakil ketua atau apa, tapi disebutnya pimpinan. Karena kenapa? Karena itu tadi setiap orang itu sebenarnya levelnya sama, egaliter. Tidak ada yang satu sama lain yang lebih unggul. Karena itu tadi Muhammadiyah maupun IMM prinsip berorganisasi kita itu kolektif kolegial. Itu mungkin itu yang mungkin menjadi perhatian ya. Ya, kalau di komisariat bukan pimpinan komisariat, Ya. pimpinan cabang, pimpinan daerah dan seterusnya ke atas gitu. Iya. Oke. Mungkin ini Mas, terakhir pesan untuk kader kita khususnya di Malang Raya, dan mungkin bisa disampaikan juga pesan-pesan untuk kader yang ada di seluruh Indonesia begitu. Iya. Apa sih? Kemudian bagaimana juga pelatih jiwa kepemimpinan kita khususnya dalam berorganisasi di IMM gitu. Karena Mas Rizal ini sudah sangat berpengalaman begitu teman-teman untuk mengelola organisasi di IMM khususnya dan di beberapa persyarikatan lain-lain di pemuda atau sebagainya. Ya, kalau pesan untuk kader-kader IMM yang saat ini berproses ya, artinya proses itu tidak dimulai dari 1 atau 2 tahun. Nah, pemimpin yang hebat itu tidak lahir dari laut yang tenang ya. Ibarat sebuah nahkoda, itu dia butuh kru untuk bisa sampai pada dermaga yang ia tuju. Nah, kalau kita kembali kepada IMM, berproses menjadi pemimpin yang hebat dan juga berproses untuk menjadi pemimpin yang kemudian seperti para pendiri bangsa ini maupun pendiri persyarikatan ini itu tidak instan. Artinya ada banyak proses yang harus ditempuh. Misalkan salah satunya dia terus mengembangkan kapasitas diri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman intelektual ya dan juga pengalaman berorganisasi itu punya dampak besar terhadap dirinya. Sehingga membentuk karakter seorang pemimpin itu mau seperti apa. Nah, itu tidak terlepas dari itu tadi, kapasitas intelektual, dari membaca buku, belajar dari para pengalaman tokoh-tokoh terdahulu, dan juga pengalaman dia ikut berorganisasi. Sehingga apa? Suatu ketika teman-teman itu mendapatkan amanah ataupun mendapatkan kesempatan, teman-teman mau tidak mau harus siap mengambil peran itu. Artinya terus mengasah kapasitas diri,
terus kemudian berorganisasi dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak tahu kesempatan itu datang kepada kita kapan. Ya, waktu kita ditunjuk untuk menjadi pemimpin, tidak ada kata lain selain samina wa atona, kan begitu. Mungkin itu Mbak Gula ya. Oke, gimana ya Mas Rizal? IMM untuk merespon generasi saat ini, apa yang sering kita sebut dengan generasi Z begitu. Ya. Untuk merespon hal itu apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Nah, hal yang paling penting dilakukan adalah menghadapi generasi yang sekarang yang ciri khasnya itu selalu ingin instan gitu ya. Itu pendekatan secara kultural. Jadi kalau dulu itu berfokus pada organisasinya sendiri, kalau sekarang ini kita harus lebih konsen pada manusianya itu sendiri. Karena itu tadi, kita tidak bisa membatasi seseorang itu untuk main gadget, mendapatkan informasi, kemudian untuk mendapatkan suatu hal-hal di luar yang sudah ditargetkan di organisasi. Maka dari itu berfokus pada manusianya itu sendiri. Dalam hal ini adalah kader ya, mungkin di organisasi, itu hal yang paling penting. Karena kenapa? Di era sekarang ini kita tidak bisa memprediksi seseorang itu bisa aktif berapa lama, dan juga dia punya motif atau kepentingan di luar yang sudah dicanangkan di organisasi itu ya. Maka dari itu kontrol penuh terhadap pendekatan secara individual itu penting. Itu mungkin yang bisa dilakukan menghadapi generasi sekarang yang mungkin sangat instan itu ya. Karena kita tidak bisa memaksa mereka untuk membaca buku, memaksa mereka untuk kemudian seperti di era-era aktivis dulu yang kemudian organisasi itu menjadi salah satu kebutuhan penting. Nah, bisa jadi sekarang ini organisasi menjadi kebutuhan dia nomor 2. Sekarang mungkin dia akan berpikir saya dapat apa, kemudian jadi apa, kan begitu. Nah, itu kan tidak bisa kemudian kita jelaskan dengan instan kepada kader. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan, pendekatan secara kemanusiaan tadi, analisis kebutuhan dia apa, dan juga kemampuan kita untuk beradaptasi dengan teknologi dan informasi. Itu mungkin itu Mbak Gula. Di IMM ini kan organisasi non-profit begitu Mas. Betul. Nah, jadi tentunya kita tidak bisa memberikan instan saat ini loh kamu dapat ini begitu kan, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, baru akan kita rasakan beberapa tahun kemudian. Iya. Oke, dan Mas Rizal sendiri sudah merasakan hal itu. Apa sih yang didapat dari IMM begitu Mas? Terus? Kalau bisa disampaikan juga nih Mas. Iya. Apa sih setelah berorganisasi menjadi kader di IMM yang dirasakan saat ini itu apa Mas? Mungkin pasti berbeda ya ketika kemudian di dunia kerja misalkan. Ketika kita menghadapi tantangan baru di dunia kerja, pasti bertemu banyak orang. Nah, dari situ mental kita pasti diuji. Kemudian kemampuan kita berkomunikasi juga diuji. Nah, salah satu manfaat mungkin yang bisa didapatkan ketika aktif di organisasi, khususnya di IMM mungkin ya, itu adalah kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita berkolaborasi ya, dengan antar bidang atau dengan antar teman, dan juga kemampuan kita lebih mampu berpikir kritis atau critical thinking gitu ya. Karena gini, orang-orang yang kemudian itu tidak punya basic organisasi, dia tidak mungkin punya visi atau gagasan membesarkan suatu perusahaan. Beda halnya dengan kita yang sudah terlatih sukarela begitu ya, terlatih kemudian kesana kemari, tapi tidak mendapatkan gaji atau apa, karena kan organisasi IMM ini adalah kita dilatih bagaimana menjadi dermawan di komisariatnya masing-masing, di pimpinannya masing-masing, gitu. Jadi kesimpulannya, apa yang kemudian didapat ketika aktif di organisasi dan juga ketika sudah kemungkinan di dunia luar,
itu dicapai. Kemampuan kita berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga yang paling penting adalah mampu berpikir kritis ketimbang teman-teman yang lain. Terus juga kembali lagi pada pembahasan tadi ya, bahwa menghadapi kader-kader generasi Z itu tidak bisa kemudian hanya tawaran-tawaran yang bersifat melangit lah, atau bahasanya itu sudah tidak mungkin lagi ketika kita berikan tujuan IMM itu begini. Tapi kita harus mampu memberikan alternatif baru. Semisal di bidang keprofesian, di bidang jejaring ya, dan juga yang paling penting adalah teman-teman itu mampu menempa kapasitas diri, karena itu yang tidak ditemukan di luar organisasi. Nah, kira-kira begitu. Karena hidup di era 5.0 ini yang dibutuhkan itu ada 5C kalau tidak salah. 1. Komunikasi, kemudian kapasitas diri, kemudian kolaborasi, kreativitas, dan juga kapabilitas. Jadi 5 hal itu mungkin tidak semuanya didapat ketika di luar organisasi. Networking, jejaring itu akan bisa didapat ketika berada di level organisasi, apapun itu level organisasinya. Kemudian kemampuan untuk berkolaborasi itu tidak bisa dibangun dengan seorang personal. Dia harus bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain, dengan instansi yang lain. Nah, itu semua yang kemudian penting bagi kader sekarang memahami apa pentingnya organisasi bagi diri saya. Saya kira itu. Jadi teman-teman jangan malas-malas berorganisasi ya. Karena akan banyak sekali yang akan kita dapatkan nantinya, meskipun belum kita rasakan saat ini, tapi 2, 3, 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin baru kita rasakan begitu ya, dampak dari kita ikut perkaderan begitu dan berorganisasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal sama-sama menyempatkan waktunya untuk hadir diskusi bersama kami. Semoga nanti kita masih bisa bertemu kembali Mas ya, untuk mendiskusikan lebih dalam lagi bagaimana sih berorganisasi, bagaimana menjadi seorang pemimpin di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya di Malang Raya begitu. Yang mana nantinya kita tidak hanya ada di tingkat regional saja, tapi nanti bisa terus meningkat ke nasional bahkan internasional untuk siap menjadi seorang pemimpin begitu Mas ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini terlebih dahulu podcast kita mengenai Leadership and Organization Talk dengan tema Kepemimpinan Transformatif IMM 5.0. Nah, nantikan podcast selanjutnya ya, di bulan depan insya Allah akan bertemu lagi bersama saya dan narasumber yang lain gitu. Sehat-sehat terus Mas ya, dan teman-teman semua, semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jilai fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.